Kabar semuanya, semoga semua sehat selalu ya. Jadi pada materi mata kuliah pemrograman web lanjut sebelumnya, kita sudah sama-sama belajar bagaimana caranya membuat form, kemudian bagaimana caranya mengirimkan nilai dengan metode post di Laravel. Sebentar, saya jalankan dulu projectnya. Oke, kemudian kita buka browser Oke, sudah formnya ada sebentar, saya cek di rootnya. Oke, yang ini ya. Jadi di sini namanya /input nilai menampilkan view input yang berupa form kemarin. Jadi /input nilai. Oke, jadi kemarin sudah sampai di sini, kalian sudah membuat sebuah form di Laravel, kemudian mengirimkan nilainya dengan metode post, kemudian menampilkannya dengan bentuk seperti ini. Nah, pada pertemuan hari ini atau pada video ini, kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya Laravel berinteraksi dengan database, berinteraksi atau mengelola database. Nah, jadi untuk video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya inputan dari form ini kita akan coba simpan ke database. Seperti itu. Nah, sebelum kita coba, kalian bisa buka dokumentasi Laravelnya, documentation, kemudian bagian database, getting started. Oke, nah Laravel sendiri dalam berinteraksi dengan database itu memiliki beberapa cara. Di sini sudah disebutkan ada menggunakan raw SQL, kemudian query builder, dan terakhir ada menggunakan Eloquent. Nah, yang akan kita pelajari hari ini di video ini itu adalah dengan menggunakan query builder ini. Kemudian Laravel sendiri itu sudah mendukung beberapa database DBMS, SQL, Postgre, SQLite, dan SQL Server. Yang akan kita pakai itu adalah SQL. Nah, untuk kita mulai mencoba bagaimana caranya berinteraksi atau dalam hal ini kita belajar menyimpan ke database, ya kita harus membuat dulu database-nya. Jadi, kalian pastikan SQL-nya sudah jalan, sudah running di sini, lisannya. Kemudian kalian bisa buka helping adminnya. Jadi kita akan membuat database terlebih dahulu. Oke, seperti ini ya. Kemudian sini kalian bisa new, kemudian database-nya misalkan namanya ya ini, ada academic, kemudian create. Kita perlu berapa tabel kira-kira untuk menyimpan nama, perubahan studi, nilai. Oke, kita perlu 4 atribut ya. Tabelnya, nama tabelnya anggaplah mahasiswa. Kita perlu 4 kolom atau 4 atribut. Oke, kemudian atribut pertama ID, atribut kedua nama, atribut ketiga prodi, kemudian terakhir nilai. Untuk ID kita biarkan integer, nama varchar, ukurannya 200. Prodi juga varchar, ukurannya 200, nilai mungkin double. Kemudian jangan lupa ID kita buat sebagai primary key, kemudian dan auto increment. Seperti itu. Oke, sudah. Kemudian save. Oke, nah di sini database-nya sudah terbentuk. Database-nya namanya akademik, satu buah tabel mahasiswa. Untuk atribut tabel mahasiswa ada ID, nama, prodi, nilai. Seperti itu. Nah, jadi yang akan kita lakukan adalah bagaimana caranya
data yang diinputkan di form ini kita akan simpan atau insert ke tabel mahasiswa ini, ya. Nah, begitu. Nah, jadi caranya adalah pertama yang kita perlu lakukan, kembali lagi ke projectnya, itu adalah tentu saja membuat koneksi ke database-nya atau men-setting koneksi ke database-nya. Nah, untuk Laravel sendiri kalian tidak perlu membuat coding sendiri. Kalian bisa cari file yang bernama .env ini. Nah, jadi di sini Laravel sudah menyiapkan file untuk mengkonfigurasi koneksi ke database yang kalian inginkan. Nah, kalian bisa cari bagian yang ini, ada DB connection, DB host, DB port, DB database, nama database-nya, username, dan password. Jadi kalian tinggal sesuaikan dengan apa yang tadi kita sudah buat. Jadi database connection kita pakai MySQL tetap, hostnya tetap, portnya juga kita tidak ada mengatur. Kemudian yang mungkin perlu kita rubah ini ya, nama database-nya. Jadi kita ganti dengan academic, ya. Nah, ya. Jadi tadi nama database-nya ini academic. Oke, kemudian username-nya tetap root, password-nya kita biarkan kosong. Jika sudah, di save. Kemudian selanjutnya ini sudah selesai. Kemudian yang kita lakukan selanjutnya adalah bagaimana caranya atau bagaimana dimana meletakkan query-nya. Nah, jadi yang proses untuk query itu kita akan letakkan di controllernya. Nah, bagi yang lupa controllernya kemarin ada di mana, kalian bisa tracing dari formnya. Kemudian di sini kan ada method post, kemudian actionnya ke /process form, kemudian kalian cek di rootnya /process form ini. Jadi /process form dia akan memanggil form controller yang bernama formCon pada fungsi ambil data. Jadi kalian buka controllernya, kemudian ada fungsi ambil data. Nah, kita akan meletakkan query-nya di sini. Jadi sebelum dia menampilkan view, kita akan insert dulu ke database. Nah, bagaimana caranya? Jadi di dokumentasi Laravel kalian bisa buka bagian query builder. Ya, yang pertama kalian harus ketikkan adalah kalian akan menggunakan library package.db atau class package.db. Jadi kalian bisa copy ini. Ya, di controller kalian kan belum ada. Jadi kalian bisa taruh di sini. Oke, sudah. Nah, selanjutnya adalah kita belajar bagaimana query dengan query builder. Jadi query kalian tidak bisa lagi menggunakan atau tidak sama dengan query SQL yang kalian pelajari sebelumnya karena sudah ada standarisasi yang sesuai dengan format query builder. Nah, ini pertama kalian bisa cari di sini bagian misalkan insert. Oke. Insert. Nah, di sini sudah ada contohnya. Jadi menggunakan kelas DB, kemudian function tabel. Di sini adalah nama tabelnya, kemudian memanggil function insert. Kemudian ini diisi atribut nilai, dan seterusnya. Sesuaikan dengan tabel yang akan kalian tuju atau kalian akan tepat kalian menyimpan data. Oke, ini saya copy saja. Kemudian saya letakkan di sini. Oke. Nah, ini harus kita sesuaikan ya. Tadi nama tabel kita adalah mahasiswa. Kemudian pertama ada atribut nama. Kita isi dengan variabel yang kita peroleh dari formnya. Di sini kan. Jadi ini kan dia berasal dari
formnya, kemudian kita simpan ke variabel-variabel ini. Jadi ini yang akan kita insert ke database. Jadi atribut nama kita isi dengan nilai dari variabel dalam nama, kemudian ada atribut prodi kita isi dengan nilai dari variabel prodi, kemudian ada juga nilai kita isi dengan nilai dari variabel $nilai. Oke, seperti ini. Jadi sekali lagi ini adalah atribut atau nama kolom yang ada di database, jadi harus sama persis, tidak boleh beda ya. Jadi di database kan kita punya atribut atau kolom yang bernama nama, prodi, dan nilai. Jadi ini yang kita tulis di sini ya, ini nama tabelnya. Oke, jika sudah, jangan lupa di save, kemudian kita coba jalankan. Oh ya, kan tadi kita ada mengatur koneksi di PNV, jadi server local developmentnya kita restart. Oke, sudah, kita refresh, kita coba isikan nama mahasiswa, misalkan Ketut Agus Ronaldo, kode di komputer, kemudian nilainya misalkan 92. Sukses. Oke, nah sudah tampil seperti ini. Nah, sekarang kita cek di database-nya, browse. Oke, sip. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat data yang kita isikan di form tadi sudah bisa tersimpan di database. Oke, kita coba lagi. Misalkan kita ulang dulu, kita cek, kita refresh, ya masuk juga ya. Kemudian ID-nya ya otomatis karena auto increment. Oke, jadi sekian video kali ini. Untuk video selanjutnya kita akan belajar bagaimana caranya kita bisa menampilkan apa yang ada di database ini, kita coba tampilkan di web ya dengan menggunakan Laravel. Jadi intinya supaya yang tidak lihat lagi ke database ini, kita nanti akan tampilkan di sini. Oke, terima kasih.